Salam sehat adik-adik semua, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar bersama mata kuliah kita hukum perdata, yaitu khusus kepada hukum perorangan, di mana dalam topik kali ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai subjek hukum ya, manusia sebagai subjek hukum. Nah, teman-teman, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Nah, orang menurut konsep hukum ini terdiri atas manusia dan juga badan hukum. Nah, manusia yaitu Anda, saya, kita ini merupakan subjek hukum menurut konsep biologis. Dan yang pasti kita diciptakan oleh Tuhan serta setiap kita dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Jadi kita ini adalah makhluk budaya ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum dan memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Jadi badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia. Berikut teman-teman, secara prinsip badan hukum ini berbeda dengan manusia. Nah, perbedaan antara manusia dan badan hukum teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia berdasar pada undang-undang dan diwakili oleh pengurusnya. Lalu perbedaan yang kedua, manusia memiliki kelamin, dapat kawin, memiliki keturunan, sedangkan badan hukum tidak. Perbedaan yang ketiga, manusia dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak. Nah, itu adalah perbedaan antara manusia dan badan hukum. Yang berikut teman-teman, kita akan belajar tentang klasifikasi badan hukum. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa badan hukum ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang. Nah, badan hukum ini diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia. Jadi, teman-teman, menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia ini diklasifikasi menjadi 3 golongan. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah ini untuk kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya lembaga-lembaga negara, kemudian badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian yang kedua adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Nah, badan hukum yang diakui oleh pemerintah ini umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu. Contohnya perseroan terbatas dan koperasi. Lalu yang ketiga teman-teman, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Nah, badan hukum yang ketiga ini seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, kemanusiaan, dan lainnya. Nah, teman-teman, untuk badan hukum yang ketiga teman-teman bisa baca di dalam pasal 1653 KUH Perdata. Berikut teman-teman ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum ini dapat pula diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama badan hukum publik dan yang kedua badan hukum privat. Nah, badan hukum publik ini adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik. Misalnya,
departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan juga daerah otonom. Nah, sedangkan badan hukum privat ini atau badan hukum perdata ya. Badan hukum perdata ini adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Baik adik-adik, yang saya jelaskan tadi ini menyangkut badan hukum secara umum. Nah, kali ini kita akan fokus kepada badan hukum perdata sesuai dengan mata kuliah kita ya. Jadi kita fokusnya di sini, badan hukum privat atau badan hukum perdata. Nah, adik-adik, badan hukum perdata ini mempunyai beragam tujuan keperdataan ya. Jadi masing-masing dengan tujuannya. Ditinjau dari keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum, maka badan hukum perdata ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, badan hukum perdata ini yang terdiri dari perseroan terbatas atau sering kita singkat PT. Teman-teman bisa dengar banyak orang yang bilang PT. Jadi badan hukum perdata ini terdiri dari perseroan terbatas atau sering kita singkat PT. Lalu teman-teman mungkin pernah dengar juga persero atau perusahaan perseroan. Kemudian ada perum. Perum itu perusahaan umum. Nah, badan hukum perseroan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Jadi menurut ketentuan undang-undang ini, undang-undang perseroan ini dapat didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia ya. Jadi silakan bagi yang berminat, silakan untuk mendirikan PT. Boleh-boleh saja, yang penting syaratnya memenuhi. Yang kedua, badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat. Nah, misalnya koperasi. Nah, adik-adik mengenai badan hukum koperasi ini, nanti teman-teman bisa baca atau bisa lihat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, menurut ketentuan undang-undang, kalau yang tadi badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba atau badan hukum perseroan terbatas ini bisa didirikan oleh 2 orang atau lebih, maka di badan hukum koperasi ini pendirian koperasi dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang pendiri. Jadi dia lebih banyak ya. Jadi 20 orang pendiri, sekurang-kurangnya 20 orang pendiri. Nah, yang ketiga, badan hukum yang bertujuan ideal di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Nah, badan hukum ini berupa yayasan, organisasi keagamaan, dan wakaf. Jadi teman-teman, badan hukum yayasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nanti silakan dilihat dan dibaca. Menurut ketentuan undang-undang ini atau undang-undang tersebut, yayasan ini didirikan oleh 1 orang. Jadi bisa 1 orang atau lebih, dengan syaratnya memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal yayasan yang didirikan itu. Jadi teman-teman, intinya ibu ulangi, badan hukum perdata dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3. Yang ini, 1, badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan laba, badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, dan badan hukum yang bertujuan ideal di bidang pendidikan, sosial, dan seterusnya. Jadi untuk badan hukum perseroan bisa didirikan oleh 2 orang atau lebih, untuk koperasi sekurang-kurangnya 20 orang, dan untuk yayasan 1 orang atau lebih. Jadi
silahkan jika ingin mendirikan badan hukum, boleh-boleh saja ya. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang saya jelaskan. Dan cukup sekian teman-teman. Ingat tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Salam sehat ya.